Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa, saya doakan semoga segala urusan kalian baik di darat, laut, dan di udara dapat dimudahkan olehnya. Amin. Amin. Jadi begini teman-teman, Clara Sialagan adalah seorang wanita paruh baya yang bekerja sebagai PNS di sebuah lembaga pemerintahan yang ada di Asahan, Sumatera Utara. Clara juga merupakan istri dari seorang suami dan ibu dari beberapa anaknya yang ia miliki. Namun lebih lanjut dikatakan hubungannya dengan sang suami di tahun 2017 sedang ada masalah. Hal itu mengharuskannya hidup terpisah dengan sang suami. Di rumah inilah dan di tempat inilah biasanya Clara menghabiskan beberapa malamnya untuk menginap. Rumah itu milik Nursi Sirait yang merupakan saudara dekat Clara. Rumah itu beralamat di Desa Lobu Rapa, Kecamatan Aek Songsongan, Asahan, Sumatera Utara. Hubungan Clara dan Nursi yang dekat membuat Clara tak pernah segan untuk datang dan menginap di rumah itu. Mungkin juga alasan Clara stay lebih lama di tempat itu berkaitan dengan lokasi tempat ia bekerja. Clara sendiri merupakan seorang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Pasir Madoge. Selain dikenal memiliki kepribadian yang terbuka dan gampang sekali bergaul, Clara menurut kepala dusun setempat yang juga mantan muridnya ketika SD, mengakui bahwa Clara adalah sosok ibu guru yang baik dan mengayomi peserta didiknya. Juga selain itu dikatakan Clara dalam hari-harinya seringkali menggunakan perhiasan berupa cincin, gelang, dan kalung. Di tengah kesibukan yang dilakukan Clara di hari-harinya, dari sebuah sumber mengatakan bahwa Clara adalah seorang rentenir. Seorang rentenir datang menawar, janji manis penuh kejutan. Awalnya ringan, lama-lama gemetar, hidup tenang jadi tekanan. Loh, saya malah mantun ya. Dalam menjalani profesinya sebagai rentenir, Clara diasisteni oleh satu orang yang membantunya. Orang itu bernama Nur Hasanah Siregar alias Cencen. Cencen merupakan wanita muda yang masih memiliki tali persaudaraan dengannya. Itulah mengapa Clara memutuskan untuk mengajak Cencen untuk mengurusi jasa pinjaman berjangka itu. Senin 10 Juli tahun 2017. Di subuh itu, seorang pemuda 26 tahun yang bernama Parlin terlihat terburu berusaha masuk ke dalam rumah Nursi. Ia sengaja datang ke tempat itu dikarenakan Parlin yang juga adalah anak bungsu Clara tak mau tinggal sendiri di rumahnya di Bandar Pasir. Kebetulan di malam itu ia baru aja pulang dari acara pesta yang diadakan di rumah kerabatnya. Tak mau berlama segera ia taruh sepeda motornya di halaman rumah dan masuk dari pintu utama yang ia heran mengapa malam-malam gini pintu ini tidak pula terkunci. Biasanya Nursi yang adalah tantenya nggak pernah kompromi masalah keamanan rumah itu. Dan betapa hancur hati Parlin di subuh itu ketika ia saksikan sosok tubuh wanita yang ia yakin adalah Clara orang tuanya tergeletak bernoda merah di samping tempat tidur. Menyadari itu adalah ibunya, ia segera mencari keberadaan Nursi si tante yang ia tahu bahwa Nursi pastilah ada dalam rumah itu. Dan kembali di subuh itu hati pemuda itu kembali tercabik ketika sosok Nursi yang ia cari tidak jauh berbeda keadaannya dengan Clara, tergeletak dan berias noda merah. Parlin yang panik segera saja ia beranjak keluar dari rumah dan cari pertolongan dengan mendatangi rumah tetangga kanan dan kiri. Jeritan tangis Parlin di subuh itu tak lama membangunkan warga yang penasaran untuk tahu apa yang sedang terjadi. Tak lama setelah warga kemruyuk, petugas dari kantor polisi setempat segera hadir guna memeriksa TKP dan evakuasi korban ke rumah sakit untuk menjalani proses pemeriksaan terkait dipanggilnya dua lansia tersebut. Hasilnya tak lama rilis. Jelaslah di malam itu Clara Sialagan 56 tahun dan Nursi Sirait 54 tahun dihilangkan nyawanya dengan sengaja. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa dalam menjalani profesinya sebagai rentenir, Clara dibantu oleh Nur Hasanah Siregar alias Cencen. Cencen masih muda, usianya di tahun 2017, 21 tahun, kelahiran 96. Ia merupakan warga yang beralamat di Dusun 3 Desa Lobu Rapa, Asahan, Sumatera Utara. Lokasinya nggak jauh dari rumah Nursi. Selama menjalani tugas yang diberikan oleh Clara yang dimulai tahun 2015 itu, Clara begitu percaya kepada Cencen. Nggak tanggung-tanggung, Clara menggelontorkan dana begitu besar yang entah berapa jumlahnya yang ia berikan kepada Cencen. Untuk kemudian dana itu Cencen kelola dengan dia carikan para peminjam-peminjamnya.
Tak hanya itu, saking percayanya, Clara bahkan sampai-sampai menitipkan beberapa surat berharganya, seperti surat tanah kepada Chen Chen. Semua itu Clara lakukan hanya bermodal yakin dan percaya, dikarenakan Chen Chen adalah saudara dia. Pada awalnya usaha putar-putar uang itu berjalan sesuai dengan harapan yang Clara ingini. Setiap bulan Clara selalu mendapatkan laporan neraca keuangan dan data-data debitur dari Chen Chen. Semuanya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun seiring waktu yang berjalan yang dimana Chen Chen sudah tahu seluk-beluk tentang dunia rentenir, Chen Chen saat itu melihat sebuah peluang. Peluang apa? Peluang usaha, bukan teman-teman. Tapi sebuah peluang untuk melakukan penggelapan keuangan atau yang biasa kita sebut dengan korupsi. Manipulasi yang Chen Chen lakukan adalah dengan membuat laporan palsu yang ia kirim kepada Clara. Jadi uang-uang yang selama ini Clara berikan, Chen Chen pakai dan ia habiskan untuk hura-hura. Dan tentu senang-senang dengan pacar Chen Chen yang bernama Sunardi Pasaribu, 23 tahun. Dan untuk mengelabuhi Clara yang tadi saya katakan, Chen Chen membuat laporan palsu keuangan di logbook warna merah yang biasa ia laporkan setiap bulannya. Di awal-awal Chen Chen yang mempraktekkan budaya korupsi itu tidak sama sekali terendus oleh Clara. Saat itu Clara masih melihat bahwa neraca yang terlapor masih balance, juga data-data debitur semuanya masih valid. Namun seiring waktu yang berjalan, Clara akhirnya ngeh bahwa neraca itu tak lagi balance, dan ia menduga bahwa data para debitur itu palsu adanya. Mengetahui dan menduga adanya penyelewengan dana miliknya, Clara dikatakan memanggil Chen Chen dan bertanya terkait laporan yang diduga fiktif itu. Nur Hasanah alias Chen Chen yang dituduh melakukan manipulasi data itu tentu bertahan dengan segala argumen yang ia miliki. Ia bersikukuh bahwa ia tak bersalah dan laporan itu valid adanya. Namun Clara tidak serta-merta percaya apa yang Chen Chen sampaikan. Clara yang merasa terhianati tak mau berlama-lama lagi mempertahankan dokumen berharganya yang disimpan oleh Chen Chen. Segera ia paksa Chen Chen untuk mengambil semua harta benda dalam bentuk surat itu. Dan dari takutnya Chen Chen semakin terbongkarnya praktik korupsi yang ia lakukan, muncullah sebuah ide untuk menghilangkan nyawa Clara. Rencana itu tak bisa lagi ia tawar-tawar. Pokoknya semuanya harus berjalan sesuai dengan rencananya. Kala itu Sunardi lah atau pacar Chen Chen yang kemudian menjadi sosok yang kemudian ia cari untuk membicarakan rencana busuknya. Chen Chen bingung mesti apa. Ia minta diberikan solusi kepada Sunardi. Gimana nih? Kita lari aja atau kita hilangkan saja? Tanya Chen Chen bingung. Sunardi kemudian menjawab, Kalau kamu mau pergi, aku ikut. Tapi kalau mau dihilangkan, biar aku yang carikan algojonya. Mendengarkan solusi yang keluar dari mulut pacarnya, Chen Chen pun setuju akan solusi yang dipilihkan oleh Sunardi. Rabu 5 Juli tahun 2017 jam 7 malam. Saat itu Sunardi membawa temannya yang bernama Rudi Purba. Saat itu mereka bertemu di Dusun 1 Dolok Maraja. Di pertemuan itu Chen Chen menceritakan dan memberikan tugas untuk melakukan aksi busuk itu kepada Rudi. Mendengar tawaran itu, Rudi tak langsung mengiyakan, dikarenakan tugas berat itu tak bisalah ia lakukan sendiri. Ia butuh tandem dan dia butuh waktu untuk mencarikan sosok algojo lainnya. Esok harinya, setelah pembicaraan tentang rencana itu, kemudian Rudi memberikan kabar awalnya bahwa ia sanggup dengan biaya 5 juta rupiah. Chen Chen setuju dengan tarifnya. Tak lama setelah mengabari hal itu, Rudi kemudian kembali menghubungi Chen Chen dan ia katakan ia minta uang muka 1,5 juta rupiah. Uang itu kemudian diberikan melalui Sunardi yang diberikan langsung kepada Rudi di rumahnya. Pada sore harinya, masih di hari yang sama, Jumat 7 Juli tahun 2017, Rudi yang telah berkeliling desa mencari si tandem algojonya tak pula ia temukan. Beberapa nomor handphone telah pula ia hubungi, namun tak satu temannya yang mau bertandem dengannya. Dan atas hal itu, maka uang 1,5 juta rupiah Rudi kembalikan kepada Chen Chen. Dengan sebelumnya ia kentit 200.000 rupiah sebagai uang capek dan uang rokok katanya. Dan puncak segala usaha Rudi untuk mencarikan tandemnya adalah terjadi pada hari Minggu 9 Juli tahun 2017. Saat itu Rudi datang membawa temannya yang bernama Ahmad Bukhori yang bersedia mau diajak kerjasama. Dan mereka minta 5 juta sebagai jasanya. Kala itu Chen Chen memperjelas kembali tugas utamanya, termasuk Chen Chen minta Rudi dan kawan-kawan untuk mengambil sebuah buku warna merah yang berisikan data-data yang dimanipulasi oleh Chen Chen. Dan ia juga katakan jika Nursi ada di TKP, bereskan saja sekalian. Dan hari gelap yang merundung hidup kedua lansia itu terjadi pada hari Minggu 10 Juli tahun 2017 dini hari. Segera setelah semuanya terencana dengan apik,
Rudi siapkan sajam yang ia miliki juga dengan Ahmad Bukhari. Di malam sebelum kejadian, Rudi dan Ahmad menunggu Sunardi di sebuah jalan desa untuk bersama berangkat menuju TKP. Tak lama setelah mereka menunggu, Sunardi datang membawa sepeda motor miliknya. Dan dengan sepeda motor itu mereka bontik atau bonceng 3 menuju desa Lobu Rapa, Kecamatan Aik Songsongan atau rumah Nursi. Sebab dari informasinya, Cencen tahu bahwa si target utama lagi ada di rumah itu. Di tengah perjalanan sebelum mereka sampai di lokasi, sepeda motor yang mereka bawa mengalami pecah ban yang mengharuskan mereka tinggalkan motor itu dan mereka berjalan kaki menuju lokasi. Sesampainya di lokasi singkatnya jam 1 malam 10 Juli 2017. Saat itu Sunardi langsung saja memantau lokasi dan memastikan lokasi clear dari segala aktivitas warga yang mungkin saja bisa menggagalkan rencana busuk mereka. Setelah memastikan aman dan steril dari kegiatan warga, kemudian Sunardi membuka jendela belakang samping kiri rumah korban. Setelah berhasil membukanya, Sunardi segera menghampiri Rudi dan Ahmad yang kala itu sedang menunggu di belakang rumah. Sebelum mereka masuk lebih dalam ke rumah itu, Rudi sempat mengambil satu buah balok kayu broti. Sesampainya mereka bertiga di dalam rumah Nursi, jelas di malam itu suasana gelap gulita. Tak satu pun lampu menyala kecuali lampu teras depan rumah. Di tengah usaha mereka bertiga menjangkau posisi di mana sang target berada, tiba-tiba ketiganya dikagetkan dengan suara batuk dari Clara. Suara batuk itu kemudian disusul dengan suara terbukanya pintu kamar. Yang tak lama kemudian muncullah Clara dari dalam kamar menuju dapur yang dimana Clara mau minum. Ketiganya yang menyadari bangunnya si target sempat berusaha untuk bersembunyi di sebuah tempat sembari memantau aktivitas yang dilakukan oleh Clara. Dan setelah dirasa cukup pas, Rudi dengan tiba-tiba muncul di hadapan Clara. Segera ia ayunkan balok itu dan tepat mengenai bagian kepala Clara. Clara yang kaget, takut dan kesakitan segera berlari menuju kembali ke dalam kamarnya. Usaha lari yang dilakukan Clara di tengah malam itu membawa ketiganya segera berhamburan dan segera menghampiri Clara dalam kamar. Dan di dalam kamarlah kemudian Rudi kembali melayangkan balok itu berkali-kali mengenai kepala Clara hingga ia terjatuh dan tersungkur di atas lantai. Melihat targetnya tak berdaya, segera ia ambil sajam dan ia kembali arahkan ke tubuhnya berkali-kali dan berkali-kali tanpa ampun. Sama, Nursi yang tak bisa berkata-kata melihat aksi itu, langsung saja Ahmad Bukhari hempaskan dia ke atas lantai. Dan di atas lantai Rudi kembali mengarahkan sajam yang ia bawa berkali-kali tanpa ampun. Tak kuasa menahan sakitnya, di subuh yang dingin itu, Clara dan Nursi dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah yakin telah berhasil menghilangkan nyawa para targetnya, kemudian mereka pun mengambil barang-barang berharga milik korban, termasuk handphone dan sepeda motor Honda Supra X. Dan ketiganya pun berlalu pulang ke rumah masing-masing. Harta benda milik korban seperti handphone dan sepeda motor mereka jual kepada penadah. Setelah menjualnya, mereka pergi ke desa Damuli, Labora. Kasus ini bisa terungkap berkat Pak Ruli yang menemukan orang yang ia cinta terkapar tak berdaya di rumah Nursi, 10 Juli 2017 dini hari. Dan dari hasil pemeriksaan membuktikan bahwa para korban kehilangan nyawanya akibat tindakan yang sungguh keji. Dari hasil investigasi olah TKP yang dilakukan, petugas lain menemukan 2 korban. Juga saat itu, petugas menemukan sebuah balok yang bernoda merah, karpet, dan beberapa barang milik korban hilang, termasuk handphone. Pihak keluarga korban merasa ini adalah tindakan yang sangat keji, dan mereka minta penegak hukum untuk mengganjar para pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Penangkapan para pelaku diawali tertangkapnya si penadah handphone yang bernama Agus. Ia tak bisa berkutik setelah ia tahu bahwa handphone itu adalah bukti penghilangan nyawa yang dicuri. Dan dari mulut Agus berkembanglah penyelidikan yang kemudian 2 hari setelah ditangkapnya Agus, keempat pelaku utama, Nur Hasanah alias Cencen, Sunardi, Rudi, dan Ahmad berhasil diamankan di desa Damuli, Labora. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Kisaran, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Nur Hasanah alias Cencen, Sunardi alias Nardi, Rudi Purba, dan Ahmad Bukhari dengan hukuman seumur hidup dan selesai. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.